Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di praktikum fotogrametri 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan triangulasi udara, ya. Jadi di video ini saya akan mendemokan bagaimana sih cara pengolahan triangulasi udara hingga nanti pada pembentukan DEM ya. Di sini software yang akan kita gunakan adalah software PCI Geomatics ya. Versinya yang akan saya gunakan ini adalah yang versi 2016. Oke. Di sini ini adalah tampilan utamanya dari PCI Geomatics ini. Nah, untuk fitur yang akan kita gunakan di sini adalah fitur yang fokus nanti di akhir. Dan sekarang untuk pengolahannya akan menggunakan yang Ortho Engine ya. Kita klik saja. Nah, ini tampilannya untuk Ortho Engine. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat proyeknya terlebih dahulu, di mana di sini kita klik file, terus karena kita baru membuat project, maka kita pilih yang new. Oke, kita new saja. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan metode ya. Yang pertama ada aerial photography, optical satellite sampai dengan mosaic only. Nah, untuk praktikum kali ini karena kita mengolah data foto, maka kita gunakan yang aerial photography. Oke, selanjutnya kita simpan dulu proyeknya mau di mana. Kita klik browse. Terus disimpan lokasinya di sini ya. Oke, di sini aja. Bebas penamanya mau gimana. Oke, setelah itu untuk name-nya kita kasih triangulasi udara ya. Udara. Oke. Nah, terus di sini ada pengaturan kamera type. Ada pilihan standar, aerial, digital, atau ADS. Nah, kita pilih yang digital atau video karena data yang kita gunakan jenisnya adalah data yang dipotret menggunakan drone DJI sehingga dia menggunakan kamera non-metrik ya. Jadi kita pilih yang digital. Kemudian exterior orientation-nya kita compute from GCP dan type point. Kalau sudah, kita oke aja. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk mengatur sistem proyeksinya. Nah, sistem proyeksinya apa nih? Nah, kebetulan untuk datanya ini kita gunakan data UTM, sehingga kita set ke sistem proyeksi UTM. Oke, kita pilih UTM. Kemudian datum yang digunakan itu adalah datum WGS 84, ya, di sini. Accept aja. Nah, untuk datanya itu berlokasi di zona 49S. Nah, sehingga kita pilih dulu zonanya 49. Kemudian untuk row-nya atau barisnya, karena berada di area South untuk Indonesia, sehingga kita pilih yang row M ini. Nah, kita lihat di sini dia karena berada di interval 8 South sampai 0, ya, karena dia di selatannya ekuator. Setelah itu kita pilih accept. Nah, selanjutnya kita masukkan output pixel spacing-nya. Ini kita masukkan 0,5 aja ya. Ini sama karena resolusi fotonya itu kurang bagus, jadi kita cukup setengah meter aja. Nah, untuk GCP projection-nya kita samakan dengan output ini, sehingga nggak usah diatur ulang. Kita set GCP projection based on output projection. Kalau udah, kita oke aja. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan nilai IOP atau Interior Orientation Parameter. Nah, ini biasanya didapatkan setelah dilakukan proses kalibrasi pada kameranya sebelum dilakukan akuisisi di lapangan, seperti itu. Nah, karena kita hanya menggunakan data dummy, maka di sini data IOP yang digunakan juga data dummy, ya, tapi udah disesuaikan dengan parameter kameranya. Oke, kita lanjut. Di sini ada focal length, ya, kita masukkan focal length-nya, di mana untuk datanya ini karena menggunakan DJI Mavic, maka setelah diidentifikasi focal length-nya itu sekitar 10,26 mm. Nah, ini kita masukkan aja di sini.
Oke, selanjutnya untuk principal point-nya kita karena nggak ada datanya, data kalibrasinya kita masukkan saja 0 dan 0 kali 0 kayak gitu. Ini X 0-nya, ini Y 0-nya. Nah, untuk chip size-nya ya, chip size-nya ini kita bisa dapatkan dari informasi pixel size sama image row dan column. Nah, informasi ini bisa kita dapat dengan mengetahui jenis kamera yang digunakan. Misalkan nih, kita pakainya kamera pada DJI Mavic. Nah, kalian searching aja spesifikasi dari DJI Mavic itu dia bagaimana, berapa pixel size-nya, berapa image row-nya. Nah, itu bisa dicari. Nah, ini setelah kita dapatkan informasi itu, kita bisa hitung manual. Nah, kita hitung manual. Jadi rumusnya untuk apa? Untuk height dan width. Kalau height berarti kan dia ke bawah ya. Jadi dia pakainya row. Nah, jadi rumusnya pixel size dikali dengan row. Kalau yang width, pixel size dikali dengan kolom. Nah, misal nih kita coba 0,00241 ya, dikali dengan 3648. 3648. Nah, hasilnya 8,791 yang ini. Nah, begitu juga yang width. Nah, kalau width berarti dikali dengan kolom. Berarti 0,00241 dikali dengan berapa ini? 5472. 5472. Nah, hasilnya itu 13, sekian. Nah, setelah itu didapatkan, maka itu dimasukkan aja ke sini. Ini height, masukkan sini. Kemudian width-nya juga dimasukkan di sini. Nah, setelah itu udah ya, untuk karena kita nggak melakukan kalibrasi, ini dilakukan, diklik aja no distortion. Terus ini kita anggap aja dia nggak punya distorsi. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini udah selesai ya diatur proyeksinya. Baik itu sistem proyeksi projectnya atau juga nilai IOP-nya. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah mengatur atau memasukkan data fotonya. Nah, kita pilih data input di sini. Nah, untuk memasukkan datanya kita pilih tools yang open a new or existing image. Nah, di sini belum muncul ya datanya karena belum dimasukkan. Kita add image aja. Datanya data foto. Formatnya JPEG ya. Open. Yes. Kita oke aja. Nah, ini udah muncul ke 12 data yang akan kita olah. Kita close aja kalau udah. Kemudian selanjutnya kita masukkan informasi Exterior Orientation Parameter atau EOP. Nah, ini bisa dimasukkan dari text file, bisa juga dimasukkan dari eh, manual. Kalau manual kayak gini, kita lihat dia dimasukkan satu-satu ya. Di sini karena tadi sudah saya coba-coba ini langsung muncul. Nah, ini kalau manual ini diketik satu-satu, ya, diketik satu-satu. Nah, kita pakai yang otomatis saja karena ini kan sudah ada disediakan nih informasi EOP-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita bisa langsung masukin aja. Oke. Caranya kita klik ini otomatis, kemudian kita pilih. Di sini kita cek lagi. Ini untuk formatnya image ID X, Y, Z, Y, pitch roll. Nah, kita ikuti. Berarti image ID-nya ini Y, pitch roll. Berarti kita pilih yang ini ya. Kemudian cari filenya, file txt-nya. Ini IOP, open aja. Nah, ini udah muncul semua. Dia akan otomatis mengikuti file formatnya. Nah, untuk akurasinya kita pilih 0 aja semua, 0. Oke, setelah itu kita pilih OK. Oke, kita OK aja di sini. Nah, setelah itu ini udah ada ya, udah muncul semua. Kemudian selanjutnya kita pilih GCP atau Type Point Collection. Nah, proses ini adalah proses pre-marking. Jadi kita menitikkan, kita ada informasi titik GCP nih. Nah, kita ingin memasukkan informasi itu ke dalam masing-masing fotonya. Nah, kita pilih yang collect GCP manual, kita isikan manual. Nah, di sini sebelum itu kita bisa lihat ya untuk lokasinya, untuk trajektorinya, posisi fotonya di mana aja. Ini kita klik view.
project overview. Nah, ini udah muncul nih. Jadi dia untuk foto pertama dia di sebelah kiri untuk 866, terus yang 830 dia di sebelah kanan. Nah, tujuannya apa mengetahui ini agar kita lebih mudah dalam pricking GCP-nya. Nah, karena sebetulnya untuk apa pengukuran GCP itu kan syaratnya setelah kita ngukur kita harus foto 4 arah. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah mengidentifikasi lokasi pas dari GCP-nya. Nah, karena ini hanya data dummy, maka saya hanya menyediakan screenshotan ya, screenshotan lokasinya. Karena di sini nggak disediakan, seharusnya GCP itu dia harus dipasangi premark ya, premark yang berbentuk silang atau kotak. Nah, ini karena nggak ada, kita pakai yang sudut-sudut ini aja, apa namanya, post marking berarti. Nah, ini kita pilih GCP1 di sini. Nah, saya juga udah menyediakan apa namanya, file KMZ untuk melihat koordinat pendekatannya. Nah, ini udah ada. Kalian bisa lihat, oh ini GCP1 di sebelah kiri. Sehingga kita bisa mengidentifikasi nih tadi. Lokasinya berarti dia ada di sebelah kiri. Nah, ini. Berarti untuk sebelah kiri itu adalah foto 866, 67 sampai 69. Nah, makanya kita coba pakai referensi yang 67 aja. Kita close. Ini kita ulang ya. Dari awal kan seperti ini. Nah, kita pilih collect. Kemudian kita pilih yang 867. Kita klik terus open. Nah, terus kita pilih nih, kita cari lokasinya tadi sesuai dengan foto ini. Nah, ini kan di rumah yang berbentuk seperti ini. Kita coba identifikasi dulu. Oh, nah rumahnya tuh kayak gini. Nah, ini berarti. Nah, identifikasi berarti dia lokasinya di area sini ya. Nah, di area sebelah sini. Berarti dia di sebelah sini dia. Nah, setelah itu kita klik use point. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, use point. Nah, jangan lupa kita sesuaikan dulu namanya GCP misalkan 01 nih. Ini tipenya GCP. Nah, ini ada dua pilihan ya, ada GCP, ada check. Nah, check ini adalah ketika titiknya itu berupa ICP atau Independent Checkpoint. Nah, karena ini adalah GCP, maka kita pilih yang GCP dulu. Nah, ini udah otomatis GCP di sini. Selanjutnya kita masukkan koordinatnya. Koordinatnya itu bisa dipilih lewat ini, file GCP. Nah, ini kita masukkan secara manual. Nah, berarti GCP1 ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya, dan terakhir ini untuk Z-nya atau elevasinya ya. Nah, sebelum itu kita juga harus menyesuaikan, ini disesuaikan juga sesuai dengan outputnya tadi, biar sama aja. Oke, 0,5. Nah, setelah kita memasukkan informasi apa namanya, gate apa koordinat pendekatannya, maka koordinat GCP-nya, maka di sini akan muncul beberapa ini ya, foto kandidat di mana lokasi GCP ini ada gitu. Jadi misalkan 862, oh itu 862 ini pasti ada GCP 1 sampai seterusnya. Nah, kita coba dulu dari 862. Kita klik ini, terus kita open image. Nah, kita open image. Nah, kemudian kita cari, kita pre-marking GCP1 di 862 ini. Kita cari lokasinya di mana. Nah, ini kan rumahnya di sini. Nah, kita cek, berarti dia di ujung sini. Setelah itu kita klik lagi use point. Ini kan masih kosong kan. Nah, ketika kita klik use point, maka dia akan terisi. Dia koordinat pixelnya di foto ini itu berapa. Nah, ini udah nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, lakukan hal tersebut di semua fotonya ini. Gitu. Ini lagi kita klik, samakan misalnya di sini. Kita klik. Nah, kita pilih. Sini kan, use point lagi dan seterusnya. Nah, ketika kalian menemukan apa nggak kelihatan objeknya, nah itu nggak diabaikan aja, pindah ke foto selanjutnya. Takutnya ketika kalian tetap memaksakan melakukan pre-marking di area tersebut, maka nanti ada residunya
apa residunya akan besar di situ. Maka itu diabaikan aja. Ini lanjut ke foto-foto selanjutnya. Silakan. Nah, ini nih, contohnya seperti ini ya. Ini kan nggak kelihatan objeknya. Nah, sehingga ini di close aja. Di close, terus cari yang lain. Nah, ketika ini udah selesai semua di pricking, maka kita langsung accept. Accept. Nah, udah nih, udah selesai. Lanjut ke GCP kedua. Kita lihat GCP kedua itu dia di sini ya. Nah, kita cek GCP kedua ada di mana nih? Oh, sebelah kanan. Berarti dia di bisa dicek lagi nih. Untuk overview-nya mana ya? Oh, udah. Kita buka lagi berarti. View overview projection. Nah, berarti dia ada di foto 831. Oke, ini ya, sebelah kanan. Nah, kita coba buka foto. Ini kita close dulu semua. Close, 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 close. Tapi sebelum di close, tadi jangan lupa di accept dulu ya. Nah, kita selanjutnya kita pilih nih GCP selanjutnya ada di 831. Terus open. Nah, sebelum itu kita jangan lupa penamaannya dulu disesuaikan. Berarti ini GCP 02. Baru kita cari. Oh, ini di mana nih? Di ujung sini ya, ada kayak apa ini? Selang gitu ya. Kita cari di mana? Oh, di sini nih. Ini kan ujung sini berarti ya. Nah, ujung sini. Oke, udah sesuai. Kita langsung use point. Nah, ini akan muncul nih image pixelnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya kayak tadi, kita masukkan lagi nih koordinat GCP2-nya. Oh, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu lanjut. Nah, di sini akan muncul nih kandidat kayak tadi kan. Ada tiga nih. Langsung kita open. Nah, kita pilih di mana lokasinya. Nah, terus lagi. Nah, kalau udah, kita langsung accept lagi. Set. Nah, udah. Setelah itu ini kita close lagi nih. Nah, dilanjut ke foto selanjutnya. Nah, nanti kalau misalkan ini kan ada juga nih yang GCP, ada lagi yang checkpoint. Nah, ini di sama caranya. Cuma nanti disesuaikan ini kalau GCP, ke ini kalau checkpoint atau CP. Nah, gitu. Sama nih, caranya sama. Silakan dilanjutkan sampai 8 titik itu tadi.
Oke, setelah semua titik di telah di pre-marking ya, langkah selanjutnya ini di close aja semua, terus di save terlebih dahulu ya, di save. Nah, pada tahap ini kita bisa ngecek nih, oh ya, kita bisa ini ya, langsung ke proses selanjutnya model calculation. Nah, ini kita lakukan compute model dulu untuk melihat RMS-nya ya. Nah, udah selesai. Kita pindah ke GCP atau TP. Nah, ini bisa dilihat di sini di bagian residual report. Nah, ini bisa dilihat untuk RMS-nya X-nya sekian, terus checkpoint-nya, oh ini gede banget ya. Nanti bisa dicek satu-satu ya. Ini gedenya di mana? Nanti dicek salahnya di mana. Kalau misalkan mau diperbaiki, bisa misalkan ngecek ini. Ini kan besar banget ya, sekitar 200, residunya 200-an gitu. Ini bisa diklik terus di edit point. Nah, ini bisa dicek nih. Oh, yang ini yang gede nih. Nah, berarti area sini ya. Nah, misalkan dipindah ke sini, use point. Nah, ini agak kecil nih di sini. Nah, ini coba dicek satu-satu. Misalkan ini. Misalkan ini berarti kan udah pas nih. Atau misalkan ini. Nah, ini bisa dicek satu-satu kayak gini. Misalkan ada yang kurang bagus atau kurang sesuai, ini bisa dipindahkan. Atau nanti kan bisa dihapus juga kalau misalkan merasa ini jelek gitu. Nah, ini misalkan begini, use point untuk update yang terbaru kayak gimana. Nah, misalkan udah, ini kita accept. Nah, nanti dia akan berubah tuh. Oke, di close aja kalau udah. Nah, nanti kan merah seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk melakukan compute model ulang, langsung aja di sini compute model. Nah, ini akan berubah, tapi berubahnya dikit banget ya. Ini misalkan masih jelek, nanti dianalisis itu kenapa. Nah, ini bisa dipengaruhi juga karena ketidaktepatan dalam pre-marking ya, karena kan tadi buru-buru. Nah, nanti bisa dibagusin lagi, teman-teman. Oke, itu untuk apa pengecekan GCP sama ICP. Nah, selanjutnya sebelum kita beralih ke type point, nah teman-teman harus save terlebih dahulu. Nah, ini projectnya dibagi dua nih. Save as. Nah, ini projectnya dibagi dua. Nanti kan di tugasnya ini untuk bagian sini kan, sorry, ini ada otomatis sama yang manual, pembuatan manual untuk type point. Sehingga kita bagi dua aja. Ini misalkan otomatis. Nah, nanti di save as juga yang TU manual misalkan. Oke, save. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita coba buka yang otomatis dulu ya. Nah, udah di save ya, udah. Terus open other project. Kita pilih yang otomatis dulu. Nah, ini kan kita lihat GCP-nya kan dia udah nih, udah ada kan. Sorry, bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini karena masih merah, kita compute ulang. Nah, ini kan udah ada GCP-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan proses pembuatan type point secara otomatis. Nah, ini pakai fitur automatically collect type point. Nah, ini kita atur nih type point per area. Jadi per area itu berapa type point sih yang ingin apa namanya dibuat secara otomatis. Nah, ini kan 64 defaultnya. Kita kasih biar banyak, kita kasih 100 misalkan. Nah, terus untuk source metodenya kita pakai grid. Jadi dia dibagi fotonya dibagi per grid. Nanti per grid itu ada 100 type point. Nah, ukuran gridnya kita kasih berapa ya? Kita kasih kecil aja ya biar banyak. Nah, 50 pixel. Nah, di sini untuk constant height-nya kita lihat bagian sini. Untuk GCP-nya kan dia rata-rata 71, paling tinggi itu 76. Nah, rata-ratanya kita tengah-tengah aja. Misalkan 73 lah, misalkan.
Nah, setelah itu yang diatur di sini cuma tiga, yaitu jumlah tie point-nya, kemudian radiusnya berapa, sama constant height-nya itu berapa. Setelah itu kita collect tie point. Yes. Nah, ditunggu sampai proses pembuatan tie point secara otomatisnya itu muncul. Selesai maksudnya. Oke, ditunggu dulu. Nah, udah. Ini hasilnya itu ada 902 tie point yang terbentuk. Nah, kita oke aja. Kita close. Nah, untuk melihat hasilnya, ini bisa dibuka aja ya. Misalkan di foto 830. Nah, ini tie point yang terbentuk ada banyak banget ya di sini ya. Ini bisa kelihatan nih, ini tie point semua ini. Nah, kita close. Nah, selanjutnya untuk proses yang otomatis kita langsung aja ke dem ya, ke pembuatan dem. Nah, kita bisa cek dulu ini untuk residual report. Ini masih merah, kita coba compute model dulu, compute model. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kelihatan tuh setelah ada tie point, ini ICP-nya jadi makin detail atau akurasinya makin bagus. Tadi kan sorry, sebelum ada tie point kan dia 100-an lebih tuh. Nah, setelah dia ada tie point dia bisa lebih bagus. Nah, kita bisa lihat eh, pengaruh dari adanya titik minor ini. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, langkah selanjutnya setelah kita compute model, kita close aja ini. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembuatan dem. Nah, di sini kita buat epipolar image-nya dulu. Nah, di sini kita klik aja langsung untuk add epipolar pairs. Nah, ini udah ada ya. Jadi nanti yang terbentuk akan ada 6. Jadi akan terbentuk 6 dem. Nah, di sini untuk pasangannya jadi kemarin kan di pengamatan stereo 3D manual sudah dilakukan pengamatan foto kanan sama foto kiri. Nah, ini melalui software kalau sekarang. Nah, di sini kita langsung aja sudah semua langsung generate pairs. Oke, kita yes saja di sini. Tunggu beberapa saat hingga proses generate pairs-nya itu selesai. Oh ya, tadi ini jangan lupa untuk penyimpanannya ini ya, ada di sini. Tadi lupa diatur. Jadi eh, dia akan kalau misalkan lupa ngatur, ini akan otomatis tersimpan di lokasi project di mana kita simpannya. Kayak gitu. Ini di close saja kalau udah, kemudian langsung ke extract dem otomatis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 dem yang nantinya akan terbentuk. Kayak gitu. Nah, ini kita select all aja kalau mau buat semua demnya. Ya. Kemudian kita atur untuk dem detail. Kalau mau detail banget, extra height. Nah, kita medium aja. Untuk ininya terrain tip-nya flat karena areanya relatif datar. Ya. Kemudian terakhir apa ya? MSL, pakai MSL. Oke, itu aja. Nah, nanti langsung kita ekstrak aja di sini demnya. Ekstrak, oke, yes. Oke, 1, 2, dan sampai 6. 3, 4, 5, 6.
Oke, udah selesai. Nah, untuk melihat DEM yang dibentuk, maka kita pakai fitur yang focus ini. Focus, oke, yes. Nah, kita masukkan data DEM-nya, open file. Nah, tadi kan disimpannya di lokasi project-nya kita. Nah, kita masukkan di sini. Tadi disimpan di sini ya, project-nya. TUDEM mana ya? Oh, ini data tadi, kemudian di otomatis ini. Nah, ini kelihatan ada DEM-nya ini. Nah, coba kita buka semua. Oh, satu aja deh. Nah, ini adalah DEM yang pertama. Ini adalah DEM yang terbentuk antara foto 830 sama 831. Nah, jadi hasil pengamatan stereo otomatisnya ini ya dari software. Nah, untuk melihat tampilannya ini bisa di layer, kemudian pilih DEM editing. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada perbedaan tinggi di sini. Kelihatan ya di sini perbedaannya udah kelihatan. Nah, ini ada keterangan elevasinya. Misalkan kita mau cek elevasinya di sini. 109 di atas lebih tinggi tentunya 200 berapa. Nah, ini 69, 68 dan seterusnya. Silahkan kalian coba analisis hasilnya DEM yang didapatkan seperti apa untuk DEM. Misalkan ini DEM pertama kan, bisa juga dibuka untuk DEM keduanya, misalnya ini 31 dan 32. Nah, ini bisa dilihat untuk biar pewarnanya lebih bagus, bisa dilihat di sini. Ini DEM kedua, ya. Nah, silakan dianalisis kenapa bisa jadi seperti ini. Bisa dihubungkan dengan foto kanan sama foto kiri dengan pengamatan stereo. Oke, itu untuk yang otomatis ya, typo-nya otomatis. Nah, sekarang kita coba olah yang manual untuk typo-in. Ini discard aja, kita buka yang manual. Nah, kita cek lagi nih GCP dan ICP-nya. Nah, ini kan masih merah nih. Nah, kita compute dulu model. Nah, kita lihat ya, untuk RMS awalnya sekian, ya, untuk ICP-nya. Nah, nanti coba kita cek setelah tambahkan type point, harusnya dia berubah ya. Nah, untuk type point pertama bebas, karena kita intinya kan type point itu adalah titik yang bersesuaian antara foto 1 dan foto 2. Nah, ini bisa dicek, open. Nah, ibaratnya kita bebas memilih titiknya. Jadi yang penting jelas aja. Nah, ini kita milih di sini aja, klik ini. Kita namakan dulu ya. Pertama kita namakan dulu misalkan typoin 1, TTP01 ya. Nah, kemudian kita pilih nih di sini misalnya ini. Nah, terus use point. Nah, ini akan muncul nih titik yang bersesuaian yang mana aja. Nah, silakan dipilih misalkan 868. Ini kan 830. 868, kemudian open image. Kita pindah-pindahkanlah sekarang. Nah, tadi kan di mana nih? Di sini ya harusnya ya, ujung sini. Nah, kita use point. Nah, udah nih, udah ada lagi. Lanjut ke 8 foto kedua nih. Nah, di atas, kemudian use point lagi, kemudian lanjut dan seterusnya. Nah, silakan kalian lakukan hal tersebut sampai ada minimal 10 type point yang terbentuk ya. Nah, ini dan seterusnya. Ini sampai sini aja saya demokan. Kemudian kita setelah selesai kita accept. Kita accept di sini. Nah, lanjut ke type point kedua. Nah, bisa di foto yang sama, bisa juga beda foto. Nah, bebas. Misalnya kita foto kedua di sini, type point kedua. Ini saya contohkan 4 saja ya. Nah, misalkan ini.
type point kedua. Type point TP02. Ini kemudian kita use point. Nah, ini titik yang bersesuaian. Tadi gimana ya? Oke. Enggak ada di sini. Coba ini. Oh, salah tadi kayaknya. Oke, type point ke ini ya. Ini point. Type point ke 3. Kan di sini. Pojok rumah.
Nah, setelah sudah 10 type point, ini saya baru 5 ya. Nanti kalian sampai minimal 10. Oke, setelah itu ini di close saja, ini di close. Nah, selanjutnya kalian pilih pada bagian model calculation, terus compute model. Nah, ini hasilnya bisa dicek lagi nih di sini, residual. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada perubahan nih. Dari tadi 120-an, sekarang 1,25. Nah, ini bisa kalian hasilnya bisa dianalisis masing-masing ini seperti apa hasil residunya, type point-nya, dan efeknya seperti apa nanti dijelaskan di pembahasan. Nah, seperti pada proses sebelumnya, untuk membuat DEM-nya itu kita pilih pada DEM from stereo. Nah, buat epipolarnya dulu, generate pairs, terus nanti terakhir extract DEM. Nah, udah itu aja. Oke, ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita langsung aja ke bagian sini. Kita select all, kita pilih yang medium aja, ini kita pilih flat, terus kita langsung aja extract DEM. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi nih hasilnya di Tools Focus. Nah, masukkan filenya. Tadi kita simpannya di sini ya. Di sini. Di data terus manual. Nah, ini bisa kita lihat DEM-nya. Nah, ini bisa dianalisis juga di sini hasil DEM-nya itu seperti apa. Ini udah ada juga untuk elevasinya. Nah, silakan dilakukan analisis terhadap ke semua DEM yang dihasilkan, baik itu manual ataupun otomatis. Oke, mungkin itu aja. Residu GCP sudah tadi ya, residu, terus ICP, type point, baik itu otomatis ataupun manual, dan hasil DEM-nya udah. Silakan hasilnya nanti dijelaskan di dalam laporan. Oke, mungkin itu aja ya praktikum video tutorial atau video demo proses pengolahan triangulasi udara hingga pembentukan DEM menggunakan PCI Geomatics. Mungkin sekian video tutorial kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.